Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mempresentasikan proyek perancangan basis data untuk Kampus Information System atau CIS di Institut Teknologi Dell, khususnya pada fitur akademik. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses akademik seperti KRS, penilaian, dan keasramaan dalam satu platform terpusat yang efisien dan bebas anomali. Proyek ini dikerjakan oleh yang pertama, ada Dasmauli Sormin dengan NIM 12S24007. Yang kedua ada Jessica Nadia Saragi 12S24024 dan yang ketiga Mutiara Yasianturi dengan NIM 12S24045. Yang keempat ada Rimanda Santari Sapanjaitan dengan NIM 12S24049 dan yang terakhir dengan saya sendiri Dea Anggreni dengan NIM 12S24053. Proyek ini tuh fokus pada fitur utama yaitu pengelolaan mahasiswa, KRS, jadwal, nilai keasramaan, dan pengumuman. Dengan tujuan yaitu membangun basis data terintegrasi yang memenuhi standar normalisasi yaitu 3NF untuk menghindari redundansi dan anomali. Lingkupnya itu sistem akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan admin akademik di IT Dell. Berikut itu adalah functional requirement utamanya sistem. Yang pertama ada pengelolaan data mahasiswa, ada pengisian dan validasi KRS, ada penjadwalan kuliah dan ruang kelas, terus ada pengelolaan modul dan tugas perkuliahan, yang kelima ada input nilai dan pembuatan transkrip, yang keenam ada penyampaian pengumuman akademik, yang ketujuh ada pengajuan cuti atau keluar dari kampus, yang kedelapan ada pencatatan data dan pelanggaran dalam keasramaan. Untuk mendukung functional requirement yang tadi, kami juga menerapkan non-functional requirement. Yang pertama ada keamanan data. Akses dibatasi berdasarkan perannya. Kan tadi ada admin, dosen, mahasiswa. Nah, setelah itu ada konsistensi data, validasi data input dan update secara otomatis. Yang ketiga ada aksesibilitas real time. Sistem itu selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja. Yang keempat ada efisiensi basis data. Desain database memenuhi standar normalisasi hingga 3NF untuk mencegahnya anomali. Database terdiri dari 28 entitas dengan beberapa kunci seperti mahasiswa yang menjadi pusat dari seluruh relasi akademik. Ada juga KRS dan detail KRS yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Kemudian ada nilai dan transkrip yang menyimpan hasil akademik. Setiap entitas memiliki relasi spesifik. Misalnya, mahasiswa berelasi dengan dosen wali melalui FK NIDN. Mahasiswa dengan dosen. Diagram IRD ini menunjukkan ada kardinalitas. Contohnya, satu mahasiswa itu bisa memiliki banyak KRS. Satu mahasiswa bisa memiliki banyak KRS. Kemudian integritas referensial. FK di tabel mahasiswa, contohnya ini ada program studi, merujuk ke PK-nya yang ada di tabel program studi. Itu ini. Di sini PK-nya itu kode prodi. Untuk atribut kunci, setiap entitas itu memiliki PK-nya kan unik-unik. Contohnya di tabel mahasiswa ini ada NIM. Nah, di sini kita mengambil contoh entitas yaitu mahasiswa. Di sini kita tahu atributnya itu ada NIM, mahasiswa sebagai PK, ada program studi sebagai FK-nya yang terhubung kepada program studi, kepada entitas program studi. Kemudian juga ada dosen wali sebagai FK, yang terhubung ke entitasnya dosen wali. Nah, untuk PK dan FK-nya, primary key-nya itu contohnya kan di sini mahasiswa itu primary key-nya NIM. Itu tuh unik untuk setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu mempunyai NIM yang berbeda-beda. Itu unik, yang tidak akan ada yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Untuk foreign key seperti yang tadi, program studi yang ini mengacu kepada program studi, yaitu kode prodi di tabelnya entitas program studi. Kemudian ada dosen wali yang mengacu kepada dosen, yaitu NIDN. Untuk constraint-nya, yang pertama itu IPK antara 0.00 hingga 4.00. Kemudian email kampus
email kampus harus unik dan not null. Ada status akademik yang terbatas itu ada cuman aktif, cuti, dan keluar. Atribut dan relasi pada entitas lain itu mengikuti prinsip yang serupa dengan si contoh yang ini, si entitas mahasiswa ini. Desain konseptual ini kemudian ditransformasikan ke CDM dan PDM yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Peran saya dalam tim ini yang pertama itu membuat proses bisnis. Saya bertugas merancang alur kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran mahasiswa, pengisian KRS, hingga pencatatan nilai. Ini memastikan semua fitur akademik terintegrasi dengan logis. Yang kedua, mendesain IRD. Saya membuat entity relationship diagram yaitu IRD yang mencakup ke-28 entitas tadi beserta relasinya, seperti hubungan antara mahasiswa, KRS, dan nilai. Kemudian yang ketiga itu tabel fisik. Saya juga mengonversi IRD ke dalam struktur tabel fisik. Setelah itu tantangan terbesar saya, kompleksitas proses bisnis. Itu yang pertama, itu menyederhanakan alur akademik yang multi tahap. Misalnya dari KRS sampai ke transkrip, tanpa kehilangan si detail pentingnya. Yang kedua ada konsistensi IRD. Itu memastikan relasi antar entitas ini seperti mahasiswa ke asrama atau dosen ke matkul itu akurat dan tidak redundan. Yang ketiga itu implementasi tabel fisik, yaitu menyesuaikan tipe data dan constraint dengan kebutuhan real. Misalnya status akademik hanya boleh berisi aktif, cuti, atau lulus, seperti itu. Solusinya untuk tantangan tadi itu yang pertama itu diskusi intensif dengan tim. Jadi kami ada kayak diskusi tentang proses bisnisnya ini dengan sesama anggota kami untuk validasi, dan juga dengan anggota tim lain yang mempunyai topik yang sama dengan kelompok kami. Yang kedua ada iterasi IRD berkali-kali. Jadi saya itu merevisi diagram berdasarkan dari feedback yang diberikan teman-teman saya, teman setim saya, dan juga saya memakai tools seperti Draw.io untuk visualisasinya yang lebih jelas. Perkenalkan Bu, nama saya Dasmulus Sormin dengan NIM 12S24007. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data dalam Campus Information System atau CIS terkait fitur akademik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang CDM. Saya akan menjelaskan tentang ini, tetapi sebelum saya menjelaskannya, aku akan menjelaskan tentang sedikit apa yang dimaksud dengan CDM. CDM adalah singkatan dari Conceptual Data Model, yang merupakan penjabaran dari IRD yang berfokus pada aspek konseptual dari struktur data tanpa memperhatikan detail implementasi fisiknya. CDM berperan sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna dan perancangan basis data yang akan digunakan. Dalam CDM ini, setiap entitas yang telah diidentifikasi dalam IRD dijelaskan secara lebih rinci melalui daftar atribut-atribut pentingnya berdasarkan jenis hubungan antar entitas. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama lengkap, semester aktif, dan status akademik. Sedangkan entitas mata kuliah memiliki atribut seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Relasi antar entitas ditampilkan dalam bentuk asosiasi yang lebih konseptual, seperti hubungan antar kelas dengan dosen, yang menunjukkan bahwa seorang dosen dapat mengajar lebih dari satu kelas. Dengan CDM ini, pengembangan dalam memahami struktur data secara menyeluruh sebelum diterjemahkan lebih lanjut ke dalam level implementasi fisik, sekaligus menjadi acuan untuk menjaga konsistensi dan integritas data dalam proses pengembangan sistem. Oke, di sini CDM yang kami buat memiliki 28 entitas. Yang pertama ada mahasiswa, program studi, data pribadi, data asal sekolah, data orang tua, asrama, data keasramaan, pelanggaran asrama, admin akademik, pengajuan cuti, mata kuliah, prasyarat mata kuliah, modul, kelas, ruangan, dosen, mengajar dosen, dosen wali, KRS, detail KRS, nilai, tugas, pengumpulan tugas, pengumuman,
target pengumuman, transkrip, detail transkrip, dan yang terakhir ada semester. Oke, sini saya akan menjelaskan satu persatu dari entitas yang telah saya sebutkan tadi. Dan apa aja atribut yang terdapat dalam entitas yang telah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama tadi ada mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa ini terdapat atribut NIM, nama lengkap, program studi, semester aktif, status akademik, IPK, email kampus, dan ID dosen wali. Dan bisa kita lihat di dalam entitas mahasiswa ini memiliki primary key yang bernama NIM. Dan ada foreign key-nya juga yang bernama ID dosen wali. Kemudian lanjut ke entitas kedua, ada data asal sekolah. Nah, di sini data asal sekolah itu memiliki atribut ID data asal sekolah, NIM, nama sekolah, jenis sekolah, alamat sekolah, tahun lulus, nilai akhir. Dan bisa dilihat primary key dari entitas data asal sekolah ini merupakan ID data asal sekolah dan foreign key-nya ada nih. Dan di sini ada entitas data orang tua yang di dalamnya itu terdapat atribut ID data orang tua, NIM, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat orang tua, nomor HP orang tua. Dan memiliki primary key ID data orang tua dan foreign key-nya ada NIM. Oke, lanjut ke entitas selanjutnya. Ada data pribadi. Di dalam data pribadi itu terdapat atribut ID data pribadi, NIM, nama alamat tinggal, no HP, email pribadi, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan foto. Nah, bisa dilihat di data pribadi ini primary key-nya adalah ID data pribadi dan foreign key-nya adalah NIM. Selanjutnya, ada data keasramaan. Memiliki atribut ID data keasramaan, NIM, ID asrama, no kamar, status tinggal, tanggal masuk. Dan bisa dilihat foreign key yang terdapat dalam entitas ini ada dua, yaitu NIM, ID dan ID asrama. Dan primary key-nya itu adalah ID data keasramaan. Kemudian selanjutnya ada pelanggaran asrama yang di dalamnya itu terdapat ID pelanggaran asrama, NIM, jenis kelamin, poin pelanggaran, tanggal kejadian, keterangan, dan ID pelanggaran asrama. Di sini juga memiliki foreign key-nya itu ada dua dan primary key-nya ada satu, yaitu ID pelanggaran asrama dan foreign key-nya itu ada NIM dan ID pelanggaran asrama. Di sini ada entitas asrama yang memiliki atribut ID asrama, nama asrama, jenis, dan kapasitas, dan memiliki primary key ID asrama dan tidak memiliki foreign key. Selanjutnya, kita masuk ke entitas selanjutnya, itu adalah KRS. Di sini bisa kita lihat atribut yang ada pada KRS ini. Yang pertama ada ID KRS sebagai primary key, NIM sebagai foreign key, ID semester sebagai foreign key, dan tanggal pengajuan dan status. Selanjutnya ada detail KRS yang menjadi atribut detail KRS ini adalah ID detail KRS, ID KRS, ID kelas, dan memiliki dua foreign key, ID KRS dan ID kelas, dan primary key-nya itu ID detail KRS. Kemudian di sini ada semester yang memiliki 6 atribut, yaitu ID semester, tahun akademik, periode, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Dan di entitas semester ini tidak memiliki foreign key, tetapi memiliki primary key, yaitu ID semester. Kemudian kita masuk ke transkrip. Di transkrip memiliki atribut ID transkrip, NIM, IP sementara, IPK, total SKS. Dan di sini primary key-nya adalah ID transkrip dan foreign key-nya adalah NIM. Kemudian ada detail transkrip.
Di sini primary key-nya itu merupakan ID detail transcript dan memiliki dua foreign key, yaitu ID transcript dan kode mata kuliah. Dan satu lagi ada nilai huruf. Kemudian kita masuk ke target pengumuman yang memiliki 6 entitas, yaitu ID target, ID pengumuman, ID mahasiswa, ID kelas, ID prodi, dan tanggal kirim. Yang memiliki primary key ID target dan foreign key-nya ID pengumuman. Dan di sini ada pengumuman, entitas pengumuman yang memiliki primary key ID pengumuman dan foreign key-nya ID admin. Dan atribut yang lainnya adalah judul, isi, tanggal tayang, tanggal kadaluarsa, dan pembuat. Nah, di sini juga di CDM ini juga ada entitas yang bernama admin akademik yang tidak memiliki foreign key dan tetapi dia memiliki primary key yang yaitu ID admin. Dan atribut selanjutnya itu ada nama, role, hak akses. Selanjutnya kita masuk ke entitas program studi. Di program studi terdapat 4 atribut yaitu kode prodi, nama prodi, fakultas, dan akreditas. Dia terhubung pada mata kuliah. Yang mata kuliah yang ini memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program studi, dan deskripsi. Dan memiliki primary key kode mata kuliah. Kemudian kita masuk ke prasyarat mata kuliah yang memiliki 3 atribut yaitu ID prasyarat mata kuliah, kode mata kuliah, dan kode prasyarat yang primary key-nya itu merupakan ID prasyarat mata kuliah dan foreign key-nya itu kode mata kuliah. Jadi, si prasyarat mata kuliah ini terhubung oleh mata kuliah dengan adanya kode mata kuliah. Kemudian ada modul. Entitas modul ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada ID modul, kode mata kuliah, judul, deskripsi, file path, dan tanggal unggah. Di modul ini ada primary key-nya yaitu ID modul dan foreign key-nya adalah kode mata kuliah. Jadi mata kuliah dan modul ini terhubung karena adanya kode mata kuliah. Kemudian di sini adalah mengajar dosen, yang dimana entitas mengajar dosen ini memiliki atribut ID mengajar dosen, NIDN, kode mata kuliah, dan semester. Dan ini juga terhubung kepada mata kuliah karena ada kode mata kuliah. Dan di mengajar dosen ini ada primary key-nya itu ID mengajar dosen dan foreign key-nya itu NIDN dan kode mata kuliah. Terus kita masuk ke dosen. Di dosen ini terdapat NIDN, nama lengkap, program studi, email, HP, status aktif. Dan dia itu terhubung oleh mengajar dosen ini karena adanya NIDN. Dan di dosen ini NIDN sebagai primary key dan foreign key-nya itu ada program studi, yang dimana dosen ini juga terhubung oleh program studi karena adanya program studi di dosen. Kemudian ada dosen wali. Dosen dan dosen wali itu berbeda. Dosen wali memiliki 3 atribut yaitu ID dosen wali, NIDN, dan NIM. Dan ini juga terhubung oleh dosen karena adanya NIDN sebagai foreign key-nya dan primary key-nya adalah ID dosen wali. Kemudian di dosen wali ini juga memiliki foreign key NIM dan itu akan terhubung ke pengajuan cuti. Oke, di sini aku akan menjelaskan entitas pengajuan cuti yang dimana dia memiliki 7 atribut. Yang pertama ada ID pengajuan, NIM, ID dosen wali, alasan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status.
primary key-nya ada ID pengajuan dan foreign key-nya ada 2, NIM dan ID dosen wali. Dan ini mengapa NIM menjadi foreign key? Karena dia terhubung ke dosen wali. Oke, kita masuk ke entitas ruangan. Entitas ruangan ini memiliki 5 atribut, yaitu kode ruangan, lokasi, kapasitas, fasilitas, jenis ruangan. Yang primary key-nya itu kode ruangan. Dia terhubung ke kelas karena adanya kode ruangan. Di entitas kelas ini, dia memiliki 9 atribut, yaitu ID kelas, kode mata kuliah, NIDN, kode ruangan, ID semester, kapasitas, hari, jam mulai, dan jam selesai. Dan dia memiliki primary key ID kelas dan memiliki 4 foreign key. Berarti dia memiliki 4 keterhubungan kepada entitas lainnya. Primary key-nya itu ada ID kelas. Yang tadi kode mata kuliah, dia itu jadinya terhubung ke mata kuliah ini. Kemudian NIDN itu bisa terjadi karena adanya NIDN pada dosen, jadi dia terhubung ke dosen. Kemudian ada kode ruangan. Dia terhubung dengan ruangan ini. Kemudian ada ID semester. Kita lanjut. Di sini ada entitas nilai yang memiliki 1, 2, 3, 4, 8 atribut. Yang pertama ada ID nilai, NIM, ID kelas, ID tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai akhir. Yang memiliki primary key ID nilai dan ketiga foreign key, yaitu NIM, ID kelas, ID tugas. Kenapa ID tugas menjadi foreign key? Karena nilai memiliki terhubungan kepada entitas tugas ini, makanya foreign key-nya ada ID tugas. Kemudian juga sama dengan ID kelas dan NIM. Kemudian kita masuk ke tugas yang memiliki 6 atribut, yaitu ID tugas, ID kelas, judul, deskripsi, deadline, dan file petunjuk. Dan yang terakhir ada pengumpulan tugas, ada ID pengumpulan tugas, ID tugas, NIM, file path, dan nilai. Yang ini merupakan atribut dari pengumpulan tugas yang primary key-nya itu ID pengumpulan tugas dan memiliki 2 foreign key, yaitu ID tugas dan NIM. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang CDM ini yang memiliki 28 entitas dan berbagai atributnya. Oke, di sini refleksi dan pembagian tugas. Aku yang bernama Dasmauli Sormin, dan tugasku itu bagian CDM dan mengedit video. Tantangannya adalah susah untuk menentukan atribut dan relasi, dan kesusahan juga dalam mengedit karena agak sedikit lama. Dan solusinya itu adalah diskusi dengan tim, pakai template dan tools cepat. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PDM. PDM yaitu Physical Data Model yang merupakan tahap akhir dari pemodelan data yang menggambarkan bagaimana struktur basis data diimplementasikan secara nyata dalam manajemen basis data. Nah, PDM ini tuh disusun berdasarkan struktur yang udah dirancang melalui CDM dan IRD sebelumnya. Lalu nanti kita kembangkan menjadi tabel yang lengkap dengan tipe data, panjang karakter, dan relasinya antar tabel yang disesuaikan. Nah, sebelum itu untuk
dapat membuat IRD, kita harus tahu entitas-entitasnya terlebih dahulu. Di sini ada 28 entitas, lalu kemudian kita harus melihat IRD-nya, lalu kemudian dapat dibuat CDM-nya, lalu setelah itu dapat kita kembangkan lagi menjadi PDM. Nah, pada PDM ini perbedaannya dengan CDM yaitu pada PDM di sini kita sudah menentukan yang mana FK-nya. Kita menambahkan FK-nya, lalu kita membuat tipe data untuk setiap atribut. Nah, lalu untuk PDM ini di sini kita menggunakan garis yang menggunakan panah, di mana panahnya itu dimulai dari entitas yang memiliki FK yang tertuju pada entitas yang merujuk pada PK-nya. Jadi panahnya ini merujuk pada entitas yang dimulai dari FK terlebih dahulu, lalu ke PK-nya. Nah, untuk PDM-nya, untuk lebih jelasnya, di sini dapat kita lihat untuk yang pertama yaitu data asal sekolah. Di sini kita sudah tentukan PK-nya itu ID data sekolah. Jadi untuk setiap atribut yang di bold dan di garis bawahi dan sudah dibuat dalam kurung PK itu adalah sebagai PK, dan untuk sebagai FK juga sudah ditandai dalam kurung FK. Jadi untuk data asal sekolah di sini memiliki relasi dengan mahasiswa, di mana relasinya itu adalah one to one, di mana setiap mahasiswa itu pasti memiliki data asal sekolah, dan mahasiswa itu pasti memiliki satu data asal sekolah, dan setiap satu data asal sekolah ini pasti dimiliki oleh satu mahasiswa, makanya relasinya one to one. Dan untuk membuat garis yang ada panahnya tadi itu, kita melihat di sini di data asal sekolah ini yang menjadi FK-nya adalah NIM mahasiswa. Nah, untuk di mahasiswa, NIM mahasiswa itu adalah PK, maka panahnya dimulai dari data asal sekolah yang ada FK-nya, kemudian ditujukan ke mahasiswa yang merupakan PK. Nah, begitu cara membuat panahnya. Lalu untuk data pribadi mahasiswa, data pribadi juga memiliki relasi terhadap mahasiswa, yaitu one to one, di mana mahasiswa juga memiliki satu data pribadi, dan data pribadi itu juga dimiliki oleh satu mahasiswa. Begitu juga dengan data keasramaan one to one, di mana setiap mahasiswa punya satu data keasramaan, dan data keasramaan dimiliki oleh satu mahasiswa. Begitu untuk pelanggaran asrama, di sini relasinya many to one, di mana mahasiswa itu pasti tidak hanya memiliki satu pelanggaran saja. Mahasiswa itu pasti bisa memiliki lebih dari satu pelanggaran. Jadi mahasiswa bisa memiliki beberapa pelanggaran, dan beberapa pelanggaran dapat dimiliki oleh satu mahasiswa. Untuk data keasramaan ke asrama itu memiliki relasi many to one, di mana setiap asrama itu kan tidak hanya memiliki satu keasramaan saja, seperti contohnya keasramaan Dusun 2 dan Dusun 3 itu kan memiliki beberapa keasramaan. Jadi asrama itu memiliki beberapa data keasramaan, dan beberapa data keasramaan itu dimiliki oleh satu asrama. Nah, untuk pelanggaran asrama terhadap asrama itu memiliki relasi many to one, di mana asrama itu juga tidak mungkin memiliki hanya satu pelanggaran asrama, pasti memiliki beberapa pelanggaran asrama. Jadi asrama itu memiliki beberapa pelanggaran asrama, dan beberapa pelanggaran asrama itu dapat dimiliki oleh satu asrama. Dan untuk KRS terhadap mahasiswa memiliki many to one, di mana setiap mahasiswa itu pasti dalam mengisi KRS itu memiliki beberapa.
Jadi relasinya itu many to one. Dan untuk transkrip ke mahasiswa juga relasinya itu many to one. Di mana mahasiswa itu dapat memiliki beberapa transkrip nilai dan transkrip nilai itu dapat dimiliki oleh satu mahasiswa. Untuk KRS ke semester juga itu memiliki relasi many to one, di mana dalam satu semester itu kita mengisi KRS itu tidak cuma satu. Jadi kita dalam pengisian KRS itu kan kita mengisi beberapa di dalam KRS itu. Jadi kita tidak cuma mengisi satu. Lalu untuk detail transkrip ke transkrip juga, setiap transkrip nilai itu pasti mempunyai beberapa detailnya, tidak cuma satu. Makanya relasinya many to one. Untuk detail transkrip ke semester juga memiliki relasi many to one. Untuk target pengumuman ke pengumuman juga memiliki relasi many to one, di mana pengumuman itu pasti memiliki beberapa target. Tidak mungkin satu pengumuman itu hanya ditujukan oleh satu target saja. Jadi jika sudah namanya pengumuman, pasti ditujukan untuk beberapa target. Jadi satu pengumuman itu memiliki beberapa target, dan beberapa target itu ditujukan untuk satu pengumuman. Lalu pengumuman terhadap admin akademik juga memiliki relasi many to one, di mana admin akademik itu dapat membuat beberapa pengumuman. Jadi tidak hanya dapat membuat satu pengumuman saja. Jadi banyak pengumuman itu juga dapat dibuat oleh satu admin akademik juga. Lalu untuk detail transkrip ke mata kuliah itu memiliki relasi many to one, di mana setiap mata kuliah itu memiliki banyak detail transkripnya, tidak hanya satu saja. Lalu untuk prasyarat mata kuliah ke mata kuliah itu many to many, di mana setiap mata kuliah itu pasti memiliki prasyarat mata kuliah, dan pasti memiliki beberapa prasyarat mata kuliah. Dan beberapa prasyarat mata kuliah ini tidak hanya dimiliki oleh satu mata kuliah, pasti dimiliki oleh banyak mata kuliah. Pasti dimiliki oleh banyak mata kuliah. Lalu untuk modul terhadap mata kuliah itu memiliki relasi many to one, di mana banyak modul itu memiliki, setiap mata kuliah itu memiliki beberapa modul, tidak hanya memiliki satu modul. Contohnya kan kita berkuliah setiap minggunya itu modulnya berbeda-beda. Jadi otomatis mata kuliah itu memiliki beberapa modul, dan beberapa modul itu dimiliki oleh satu mata kuliah. Lalu untuk mengajar dosen terhadap mata kuliah itu memiliki relasi many to one, di mana untuk satu mata kuliah itu dapat diajarkan oleh beberapa dosen, tidak hanya dapat diajarkan oleh satu dosen. Gitu. Jadi banyak dosen dapat mengajarkan mata kuliah, dan mata kuliah ini dapat diajarkan oleh banyak dosen. Lalu untuk mata kuliah terhadap program studi itu memiliki relasi many to one, di mana setiap program studi itu memiliki banyak mata kuliah. Misalnya, saya program studi sistem informasi, dan mata kuliah saya untuk semester ini itu kira-kira untuk untuk mata kuliah saya semester itu kira-kira ada 5. Jadi setiap program studi itu tidak hanya memiliki satu mata kuliah saja.
pasti memiliki banyak mata kuliah. Dan banyak mata kuliah itu dimiliki oleh setiap program studi, oleh satu program studi. Nah, untuk mengajar dosen terhadap dosen itu memiliki relasi many to one, di mana dosen itu dapat banyak mengajar, tidak hanya dapat satu kali mengajar. Dosen itu dapat banyak untuk mengajar. Lalu untuk dosen terhadap program studi itu, di mana relasinya itu many to one, di mana setiap dosen itu dapat mengajar pada setiap program studi itu dapat diajar oleh banyak dosen, ya. Dan banyak dosen itu dapat mengajar oleh satu program studi. Jadi, misalnya sistem informasi itu memiliki banyak dosen. Dosen untuk mata kuliah ini, dan mata kuliah ini. Jadi, setiap program studi itu tidak hanya memiliki satu dosen untuk program studinya. Jadi, pasti memiliki banyak dosen dalam setiap program studi. Lalu untuk dosen wali terhadap dosen itu memiliki relasi many to one, di mana dosen itu memiliki banyak dosen wali atau lebih dari satu dosen wali, dan tidak hanya satu. Lalu untuk ini pengumpulan tugas terhadap mahasiswa. Jadi di sini relasinya many to many. Jadi pengumpulan tugas itu setiap mahasiswa itu memiliki banyak pengumpulan tugas, banyak deadline untuk mengumpulkan tugas, tidak hanya satu kan. Dan satu deadline itu dimiliki oleh banyak mahasiswa juga. Dan banyak deadline itu dimiliki oleh banyak mahasiswa juga. Lalu di sini ada ada pengumpulan tugas ke tugas itu many to one, di mana tugas itu memiliki banyak pengumpulan tugas. Dan banyak pengumpulan tugas ini dimiliki oleh satu tugas. Dan untuk nilai terhadap mahasiswa, di sini itu relasinya many to one. Jadi banyak nilai dimiliki oleh mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu, satu mahasiswa memiliki banyak nilai, tergantung mata kuliah apa saja. Nah, untuk tugas terhadap kelas itu memiliki relasi one to many, di mana setiap tugas itu pasti diambil dari banyak kelas. Jadi setiap banyak kelas itu dapat memberikan tugas. Misalnya untuk kelas Basdat itu memberikan tugas, lalu untuk kelas Madas itu memberikan tugas gitu. Lalu untuk nilai terhadap kelas itu many to one, di mana setiap kelas itu memberikan banyak nilai, dan banyak nilai itu diberikan oleh setiap kelas, oleh satu kelas. Misalnya sama seperti tadi, kelas Basdat itu memberikan banyak nilai UAS, nilai UTS, nilai praktikum, nilai kuis, dan lain-lain. Nah, untuk kelas terhadap ruangan itu memiliki relasi many to one, di mana banyak kelas itu memiliki satu ruangan. Lalu suatu ruangan itu dimiliki oleh banyak kelas. Misalnya, ruangan 938 itu dapat dimasuki oleh beberapa kelas. Misalnya saat pagi kelas Madas, saat siang itu kelas Basdat, dan saat sore itu kelas AOK gitu. Jadi satu ruangan itu dapat dimiliki oleh banyak kelas. Nah, untuk pengajuan cuti terhadap dosen wali itu memiliki relasi many to one, di mana
banyak pengajuan cuti ini dapat diajukan oleh satu dosen wali. Jadi dosen wali ini dapat mengajukan banyak pengajuan cuti, dan banyak pengajuan cuti dapat diajukan oleh satu dosen wali. Atau satu dosen wali dapat meng-approve banyak pengajuan cuti, dan banyak pengajuan cuti ini dapat di-approve oleh satu dosen wali. Lalu untuk dosen wali terhadap mahasiswa di sini relasinya one to many, di mana satu dosen wali itu dimiliki oleh banyak mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa itu memiliki satu dosen wali. Contohnya seperti kelas SI Sistem Informasi 24 itu dibagi dua menjadi dua dosen wali, yaitu SI 1 terhadap dosen wali Bapak Humasa, dan SI 2 terhadap dosen walinya Ibu Rosni sendiri. Jadi satu dosen wali itu dapat memiliki banyak mahasiswanya. Lalu pengajuan cuti terhadap mahasiswa itu memiliki relasi many to one, di mana banyak pengajuan cuti itu dapat diajukan oleh satu mahasiswa. Jadi satu mahasiswa ini dapat mengajukan banyak pengajuan cuti. Contohnya dia mengajukan cuti untuk mohon maaf ada kerabat yang meninggal, dia mengajukan pengajuan cuti. Namun untuk bulan setelahnya dia mengajukan cuti karena ada yang sedang sakit atau dan lain-lainnya, atau ada kebutuhan lainnya. Jadi satu mahasiswa dapat mengajukan banyak pengajuan cuti. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan dari PDM ini. Lalu untuk kesulitan saya dalam membuat PDM ini, saya yaitu bagian sini Jessica Nadia Saragi, dan tugas saya itu membuat PDM dan membuat PPT yang saya jelaskan ini. Jadi tantangannya itu dalam membuat PDM itu yaitu saya harus memperhatikan dengan lebih detail CDM dan IRD-nya dan relasinya terutama. Saya sangat kesulitan dalam membuat relasinya, karena setelah saya melihat di IRD masih banyak relasi yang salah sebelumnya, dan saya mesti berkompromi dengan teman saya yang membuat IRD agar bisa memperbaikinya terlebih dahulu, agar mencari relasinya yang pas dan sesuai. Lalu saya juga harus menentukan tipe datanya apa saja, dan harus membuat panahnya sesuai dari FK ke PK-nya. Itu lumayan rumit, apalagi jika dalam entitasnya itu lupa membuat FK-nya, itu akan sangat mempersulit. Namun dari kesulitan itu saya menyikapinya yaitu mengambil solusi dengan mengecek satu persatu setiap entitas apakah sudah memiliki PK dan FK, lalu mengecek hubungan satu persatu setiap entitas apakah sudah pas atau belum. Dan saya juga berkompromi dengan teman saya untuk mengecek IRD-nya di mana yang salah dan di mana yang perlu diperbaiki agar PDM-nya juga dapat benar sesuai dengan IRD-nya nanti. Lalu untuk membuat PPT ini kesulitannya yaitu menentukan desainnya, menentukan apakah dapat menarik ketika dibaca dan dilihat, terus menentukan materi-materi yang akan dipindahkan ke PPT-nya lumayan susah karena materi yang ada di Word-nya itu lumayan banyak, dan saya sempat kebingungan apa yang perlu dipindahkan dan apa-apa saja yang menarik supaya dituliskan di PPT-nya ini, dan agar tidak membosankan dan tidak membuat bingung. Nah, untuk mencari solusinya itu saya menggunakan template PPT dari Canva agar desainnya itu lebih menarik, dan untuk materinya itu saya membaca lagi Word-nya, lalu saya telaah mana yang menarik dan mana yang
pas untuk dimasukkan ke dalam PPT agar lebih ringkas dan lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan sahabat saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada normalisasi tujuannya yaitu untuk menghindari redundansi dan anomali data dan menyusun struktur tabel yang lebih efisien dan konsisten. Dalam pembuatan normalisasi yang harus kita penuhi yaitu 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. 1 NF yang berarti data harus bersifat atomik atau tidak dapat dibagi-bagi, memiliki primary key yang bercontoh, tidak ada kolom mata kuliah 1, mata kuliah 2, harus dijadikan baris terpisah. Kemudian 2 NF yang artinya tidak ada partial dependency, yaitu jika primary key komposit semua atribut non-primary key harus bergantung penuh. Contohnya, di tabel detail KRS, atribut semester tidak boleh hanya bergantung kepada ID KRS saja. Kemudian pada 3NF, yaitu tidak ada transial dependency, yang berarti atribut non-primary key tidak bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Contohnya, jika ada nama prodi tergantung pada kode prodi harus dipisah ke tabel program studi. Kemudian di sini kami berikan contoh normalisasi, yaitu pada tabel mahasiswa yang beratribut NIM, nama lengkap, program studi, semester akhir, status akademik, IPK, email kampus, dan dosen wali. Di sini, kami membuat tahapan normalisasinya yang diawali dengan 1 NF, yaitu First Normal Form. Syaratnya yaitu setiap kolom bersifat atomik atau nilai tunggal. Yang kedua, tidak ada grup berulang atau array dalam kolom. Yang ketiga, memiliki primary key yang unik. Alasannya yaitu semua kolom seperti NIM, program studi ID, dan IPK terakhir menyimpan nilai tunggal atau nilai yang tidak dapat dibagi-bagi. Kedua, tidak ada kolom yang menyimpan multiple value. Misalnya tidak ada kolom daftar mata kuliah. Dan yang ketiga yaitu primary key NIM unik untuk setiap mahasiswa. Kesimpulan yang diperoleh yaitu tabel sudah memenuhi 1 NF. Kemudian, pada 2 NF yang bersyarat sudah memenuhi 1 NF dan tidak ada partial dependency atau atribut non-kunci harus bergantung penuh pada primary key. Alasannya yaitu primary key NIM bersifat tunggal atau bukan komposit. Yang kedua, semua atribut non-kunci seperti program studi ID, IPK terakhir hanya bergantung pada NIM, bukan sebagian IPK. Kesimpulannya yaitu tabel sudah memenuhi 2 NF. Yang selanjutnya yaitu 3 NF atau Third Normal Form yang bersyarat sudah memenuhi 2 NF. Tidak ada transitive dependency atau atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Alasannya tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Contohnya, IPK terakhir bergantung pada NIM, bukan pada program studi ID. Kesimpulan yang didapat yaitu tabel sudah memenuhi 3 NF. Jadi, dalam pembuatan tahapan normalisasi dan hasilnya, tantangan yang dapat saya alami yaitu sulit dalam mengidentifikasi bentuk normal akhir dalam pembuatan normalisasi. Solusi yang dapat saya lakukan yaitu cek ulang tiap tahap normalisasi dan belajar dari contoh-contoh lain agar proses normalisasi yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi ketika 1 NF, 2 NF, dan 3 NF telah terpenuhi dalam proses normalisasi basis data kami dan terkait fitur akademik dalam CIS, DEL, yaitu kami telah mampu untuk membuat normalisasi yang lebih efisien, tabel yang lebih efisien, dan bebas dari anomali. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi fitur-fitur akademik yang ada di CIS dalam bentuk SQL query. Yang pertama itu kita create dulu database-nya. Di sini saya menggunakan database saya yaitu Rimanda Panjaitan 12S24049 dengan membentuk query dasarnya yaitu dimulai dengan meng-create tabel program studi di mana saya menggunakan nama tabelnya itu program studi. Lalu saya membuat ID program studinya sebagai primary key-nya. Lalu ada nama program studi. Di sini saya membuatnya untuk not null yang artinya dia tidak kosong dan fakultas. Lalu saya meng-create tabel mahasiswa yang dimana sebagai primary key-nya itu ada NIM. Maka isi dari tabelnya itu ada nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, tahun masuk, dan ID program studinya tadi. Dan foreign key-nya itu ada di ID program studinya dari
si tabel program studi yang pertama. Lalu saya meng-create tabel dosen, yaitu dari NIP-nya sebagai primary key, lalu isinya itu ada nama, email, nomor telepon, dan alamat. Lalu saya membentuk dan meng-create tabel mata kuliah, di mana saya membuat kode mata kuliah sebagai primary key, lalu isinya ada nama mata kuliah, SKS, dan semester. Lalu saya juga meng-create tabel kelas, yang dimana menggunakan ID kelas sebagai primary key-nya, kode mata kuliah, dan NIP dosen, kapasitas dalam suatu kelas, dan foreign key-nya itu ada 2, yaitu ada kode mata kuliah yang diambil dari tabel mata kuliah, lalu foreign key yang kedua ada NIP dosen yang diambil dari tabel dosen, atau ada NIP dari kolom NIP-nya. Lalu kami meng-create tabel jadwal ruangan, dimulai dari ID jadwal sebagai primary key, ID kelas, ruangan, hari, jam mulai mata kuliah, dan jam selesainya. Lalu foreign key-nya itu ada di ID kelas yang diambil dari tabel kelas dan kolom kelas. Lalu kami meng-create tabel KRS, di mana ID KRS-nya itu sebagai primary key, NIM-nya diisi dengan NIM, kode mata kuliah, semester, tahun ajaran, foreign key, yaitu dari kolom NIM, dari tabel mahasiswa, foreign key yang kedua dari kode mata kuliah, dari tabel mata kuliah. Lalu kami meng-create tabel nilai, yang ID nilai itu sebagai primary key, lalu dalam tabel nilai ada kolom NIM, kode mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, lalu foreign key-nya itu ada dari kolom NIM, dari tabel mahasiswa, foreign key dari kode mata kuliah, dari tabel mata kuliah. Setelah kita meng-create tabel-tabelnya dalam sebuah database, kita menginsert data yang udah kita cari. Saya kebetulan mencari data itu dari PDDikti dan juga data informasi yang ada di CIS dari masing-masing personal. Maka di sini saya menginsert untuk tabel program studi, ada ID program studi, nama program studi dan fakultasnya. Lalu ada untuk tabel mahasiswa, saya memasukkan NIM kami dari satu kelompok, nama kami, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, tahun masuk, ID program studi, dan juga email. Lalu untuk dosen yang kami insert ke dalam tabelnya, yaitu data-datanya terkait NIP, nama dosen, email, nomor telepon, dan alamat. Lalu untuk mata kuliah, kami menginput atau memasukkan data, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Untuk kelas, kami memasukkan ID kelas, kode mata kuliah, NIP dosen, dan juga kapasitas dalam suatu kelas. Lalu untuk jadwal ruangan, kami memasukkan ID jadwal, ID kelas yang akan digunakan, lalu ruangan yang akan digunakan, hari, dan juga jadwal mata kuliah mulai dari jadwal mulai dan jam selesainya. Lalu untuk mengisi tabel KRS, kami menggunakan ID KRS, memasukkan NIM mahasiswa, kode mata kuliah, semester, dan juga tahun ajaran masuk mahasiswa. Untuk nilai, data yang kami masukkan ke dalam tabel adalah ID nilainya, NIM mahasiswa, kode mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhirnya. Lalu kami memasukkan ke dalam bentuk SQL-nya untuk bisa kita lihat satu persatu datanya. Kita mulai dari select from program studi, maka dia saat kita execute akan menghasilkan tabel yang berisi ID program studi, nama program studi, dan fakultas. Contohnya di sini kita ambil untuk
program studi S1 Sistem Informasi dengan ID program 57201 untuk nama program studi Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Teknik Elektro. Lalu kita ambil dari tabel mahasiswa, maka dia akan dalam tabelnya itu saat di execute akan menghasilkan NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, tahun masuk, dan ID program studi yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Lalu kita melihat lagi dari tabel dosen, maka yang keluar adalah NIP, nama, email, nomor telepon, dan alamat dosen. Untuk mata kuliah, tabel mata kuliah akan menghasilkan saat di-execute yaitu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Begitupun untuk tabel kelas, saat kita execute akan menghasilkan ID kelas, kode mata kuliah, NIP dosen yang mengajar pada saat itu, dan kapasitas ruang kelas. Begitu juga dengan tabel jadwal ruangan, ada ID jadwal, ID kelas, ruangan, hari, jadwal jam mulai, dan jam selesai. Lalu untuk KRS, begitu juga saat kita execute akan keluar ID KRS, NIM mahasiswa, kode mata kuliah yang diambil, semester mahasiswa, dan tahun ajaran yang akan dilaksanakan. Lalu jika kita melihat dari tabel nilai, saat di-execute akan keluar ID nilai, NIM mahasiswa, kode mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Di sini kita akan mencobanya di query dasar. Misalnya kita mau mencari nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, tapi beserta dengan nama dosen yang mengajar. Maka akan keluar nama dosen yaitu ada Chandro Pardede, dan nama mahasiswa serta nama dosen yaitu ada Rosni Lumbantoruan dan Susi Eva Maria Purba serta Junita Amalia, dan ini diurutkan sesuai dengan abjad dimulai dari C hingga ke Y. Lalu misalnya kita mau mengupdate nih nilai mahasiswa dengan NIM 12S24007, kita ubah nilainya. Jika kita lihat nilainya pada tabel mahasiswa, pada tabel nilai akhirnya itu ada 88,00, kita ubah menjadi 90,00, maka saat kita update nilainya yang keluar akan 90,00. Lalu kita ubah lagi dia ke nilai awal. Kita update lagi, dia akan kembali ke nilai awalnya di mana nilainya menjadi 88,00. Lalu kita masuk ke multiple table query. Misalnya kita mau memilih nama NIM mahasiswa dengan semester, dan kita dari tabel mahasiswanya dengan NIM-nya. Maka akan keluar NIM, nama mahasiswa, dan semesternya. Lalu kita coba lagi untuk mencari nilai akhir dari mahasiswa yang kita cari di atas. Maka akan keluar NIM-nya. Lalu kita akan masuk ke query view. Di sini saya meng-create view untuk mahasiswa dan program studi, di mana kita akan men-select untuk mahasiswa dan program studi. Jadi kita hanya akan memilih untuk mengeluarkan tabel mahasiswa dan program studi. Maka dia akan bersatu menjadi seperti ini. Maka tabel mahasiswanya akan dikeluarkan bersamaan dengan nama program studi dan tabel program studinya. Jika tadi kita hanya
bisa mengeluarkan satu-satu. Di sini kita bisa mengeluarkannya sekali dua dengan menggunakan view. Lalu kita coba untuk tabel kelas dan dosen mata kuliah. Maka di sini kita bisa melihat untuk dosen dan mata kuliah yang diampu. Contohnya basis data, maka dosen yang mengampu itu adalah Ibu Rosni Lombanturuan. Pemrograman prosedural yang mengampu adalah Bapak Chandro Pardede. Begitupun dengan pemrograman yang visual, namun tidak saya input ke dalam data yang ada. Lalu misalnya kita mau melihat jadwal kuliah, maka di sini akan ditampilkan ruangan yang kita gunakan, hari, jam mulai, jam selesai, nama mata kuliah pada saat itu, dan nama dosen pengampu. Begitu juga dengan KRS, di mana dengan view ini, maka kita bisa melihat nama mahasiswa yang mengambil, lalu nama mata kuliahnya, semester yang akan diampu, dan juga tahun ajarannya. Setelah itu kita masuk ke query function, di mana kita di sini meng-create function untuk mencari mahasiswa dari NIM-nya. Misalnya di sini saya mau mencari mahasiswa dengan NIM 12S24049, maka akan keluar nama dari mahasiswa yang memiliki NIM 12S24049. Lalu kita mau menghitung nilai akhir, dimasukkan di sini nilainya ada 90, 85 dan 92, maka nilai akhirnya menjadi 89,50. Lalu kita untuk menentukan grade, kita create fungsinya dulu, di mana nilai huruf atau ini bisa diganti dengan grade. Maka bisa kita pilih 78 sebagai sebuah grade, maka dia akan bernilai grade-nya B. Setelah itu kita mau melihat jumlah KRS per semester. Maka dalam data yang saya buat ini, karena saya hanya memasukkan dua mata kuliah, namun dengan jumlah SKS yang sama, maka akan keluar jumlah mata kuliah yang diambil itu ada 1. Karena di sini saya buat jumlah dan juga KRS per semester, maka karena saya membuat 2 mata kuliah itu basis data dan juga pemrograman prosedural dengan jumlah SKS yang sama yaitu 2, maka dia mengeluarkan jumlah mata kuliah yaitu 1. Lalu kita mau memilih mencari IPK. Maka di sini setelah kita create functionnya menggunakan nilai akhir, di mana nilai akhir jika lebih besar dari 85, maka dia bernilai IPK-nya 4,0. Maka kita akan melihat, kita ganti ini menjadi 53. Maka kita bisa lihat di sini IPK-nya adalah 3,00. Setelah itu kita akan masuk ke query produce, di mana setelah kita meng-create produce-nya, kita ingin melihat transkrip mahasiswa dengan NIM. Ini kita ganti menjadi 0045. Maka kita lihat transkripnya, yaitu untuk kode MK dan nama mata kuliahnya, dia mendapatkan nilai grade C untuk pada mata kuliah basis data. Jadi pada data yang saya input, kenapa tadi juga itu bersinggungan dengan kenapa jumlah mata kuliah yang hanya dibuat 1, karena data yang untuk saya insert untuk dimasukkan ke dalam function dan juga produce itu hanya satu mata kuliah saja, karena saya tidak memasukkan semua mata kuliah yang kami ampu di dalam 1 semester ini. Setelah itu kita untuk melihat IPK sama saja, namun di sini hanya IPK-nya yang akan keluar. Maka kita coba di sini untuk memasukkan IPK dari NIM 12S
24007. Maka kita lihat IPK-nya hanya mengeluarkan nama dan IPK. Berbeda dengan yang tadi, jika yang pertama tadi langsung mengeluarkan mata kuliah yang diampu dan mata kuliah yang diambil, maka ini hanya mengeluarkan IPK-nya saja. Setelah itu, bisa kita mau melihat semua IPK yang diambil oleh semua mahasiswa. Setelah kita mengklik prosedurnya, maka kita bisa melihat di sini NIM, nama program studi dan IPK yang mereka dapatkan. Begitu juga matkul yang diajarkan dosen. Misalnya kita mencobanya untuk dosen yang memiliki NIP 012-408-9801 atas nama Chandro Pardede, yaitu ada satu mata kuliah yaitu pemrograman prosedural. Nah, di sini kita bisa melihat transkrip lengkap, berbeda dengan transkrip yang pertama tadi. Di sini dia bisa transkrip lengkap ini bedanya dia dipisahkan antara data nama mata kuliah yang diambil, nilai akhir dan juga grade-nya dengan IPK-nya. Sedangkan kalau transkrip yang pertama tadi itu langsung dalam satu transkrip, tapi kalau ini dia dibedakan transkripnya karena dia jadi membuat dua function dalam satu prosedur. Nah, apa sih alasannya kita membuat function, view, dan juga si prosedur ini? Ini kalau untuk si view tadi, kita bisa melihat menggabungkan dua tabel menjadi dalam satu view. Jadi misalnya kita mau melihat nama dosen pengampu dan juga mata kuliahnya, kita bisa menggabungkan itu dalam satu result tabelnya. Gak harus satu-satu kayak di query dasar. Sedangkan untuk di function, kita itu bisa melihat apa yang misalnya kita mau melihat dia secara spesifik. Contoh kayak tadi, kita mau mencari mahasiswa dari NIM-nya, maka kita bisa create function-nya. Gak harus nyari di tabel yang berisi banyak baris. Jadi kita bisa nyari dia hanya satu baris aja yang keluar. Sedangkan untuk prosedur, kita bisa nih dari function yang udah kita buat, kita gabungin jadi satu, terus dia bisa menghasilkan function yang baru tapi dalam satu wadah. Dan itu bisa lebih efisien karena kita bisa jadi lihat lebih banyak yang nggak bisa tertera di dalam query-query dasar tadi. Dan ini juga bisa kita tadi bisa ngeliat IPK yang nggak ada di query dasar karena cuma nilai akhir doang. Terus kita bisa ngeliat matkul yang diajarin dosen. Padahal tadi cuma ada misalnya NIP dosen, alamat, gak ada di query dasarnya gitu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, untuk saran penyelenggaraan dalam menyelesaikan proyek basis data untuk tahun depan, yang pertama yaitu menyediakan sesi konsultasi rutin per kelompok, menyediakan template IRD, CDM, PDM standar agar semua kelompok punya format yang seragam, memberikan contoh mini project atau kasus sederhana di awal semester, sebagai acuan struktur proyek besar, memberikan rubrik penilaian di awal agar kelompok tahu fokus penilaian dosen, kemudian memberikan feedback tiap tahap pengerjaan. Yang terakhir yaitu menunjukkan contoh presentasi bagus dari tahun sebelumnya, jika ada atau opsional. Baik, cukup sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah penuturan atau penjelasan yang kami presentasikan dari hasil proyek basis data kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.